Mana boleh jadi macam ni? You didn't have to cut me off. Now we were nothing. I don't even need your love. You treat me like a freak, and I feel so up. Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it. I don't know why. Revolved around my life after I found another. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan teori tentang kepribadian humanistik Kolorogas. Yang pertama yaitu konsep dasar teori humanistik. Teori humanistik adalah pendekatan dalam psikologi yang menekankan pada potensi manusia untuk berkembang, kebebasan memilih, dan pengalaman subjektif individu. Berikut adalah konsep dasar teori humanistik. Yang pertama yaitu potensi aktualisasi diri. Setiap individu memiliki dorongan bawaan untuk mencapai potensi maksimalnya. Yang kedua yaitu hierarki kebutuhan. Maslow mengembangkan konsep bahwa manusia memiliki 5 tingkah kebutuhan. Yang pertama yaitu fisiologis, keamanan, sosial, harga diri, dan aktualisasi diri. Yang ketiga yaitu diri yang sejati dan diri yang ideal. Menekankan pentingnya kesesuaian antara bagaimana seseorang melihat dirinya sendiri. Yang keempat yaitu pengalaman subjektif. Psikologi humanistik menekankan bahwa setiap individu mengalami dunia secara unik, sehingga pengalaman subjektif mereka sangat penting. Yang kelima yaitu kebebasan dan tanggung jawab pribadi. Manusia memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan hidupnya sendiri, tetapi juga bertanggung jawab atas pilihan tersebut. Yang keenam yaitu terapi berpusat pada klien. Rogers mengembangkan terapi yang menekankan empati, kehangatan, dan penerimaan antara syarat untuk membantu individu berkembang secara psikologis. Teori ini menjadi dasar dalam berbagai bidang termasuk pendidikan, terapi, dan pengembangan diri. Yang kedua yaitu membahas tentang struktur kepribadian. Struktur kepribadian dalam psikologi memiliki beberapa pendekatan, tetapi salah satu yang paling terkenal adalah model Sigmund Freud yang terbagi kepribadian menjadi 3 komponen utama. Yang pertama yaitu bagian primitif dari kepribadian yang berisi dorongan insting, seperti kebutuhan biologis dan dorongan seksual, beroperasi berdasarkan prinsip kesenangan mencari kepuasan instan tanpa mempertimbangkan realitas atau konsekuensinya. Yang kedua yaitu ada ego, bagian rasional dari kepribadian yang berfungsi sebagai penengah antara ide dan realitas. Ego bekerja berdasarkan prinsip realitas, berusaha memenuhi keinginan dengan cara yang dapat diterima secara sosial. Yang ketiga yaitu ada superego, bagian moral dari kepribadian yang berisi nilai-nilai, norma, atau aturan sosial yang dipelajari dari lingkungan. Superego berperan sebagai hati nurani yang bernilai apakah suara tindakan benar atau salah. Freud menggambarkan hubungan antara ketiga komponen ini sebagai konflik yang terus-menerus dalam diri seseorang. Ego berusaha menyeimbangkan dorongan ide atau tuntutan moral superego agar individu dapat berfungsi secara sehat dalam masyarakat. Selain Freud, teori ini seperti Carl Jung dengan konsep kepribadian introvert, ekstrovert, dan arketip. Dan selanjutnya yaitu membahas tentang dinamika kepribadian. Dinamika kepribadian merujuk pada bagaimana berbagai aspek kepribadian berinteraksi dan berkembang dalam diri seseorang. Beberapa pendekatan utama dalam psikologi menjelaskan dinamika ini dengan cara yang berbeda. Yang pertama yaitu teori psikoanalisis. Freud menjelaskan dinamika kepribadian sesuai interaksi antara ide, ego, dan superego. Mekanisme pertahanan jika konflik terlalu besar, ego menggunakan seperti resepsi, proyeksi, atau resolusi. Daya dorong psikoseksual kepribadian juga dipengaruhi oleh dorongan insting seperti libido atau agresi. Yang kedua yaitu teori humanistik. Pendekatan ini menekankan pertumbuhan dengan perkembangan individu, aktualisasi diri manusia terdorong untuk mencapai potensi maksimalnya. Kesesuaian diri, jika ada keseluruhan antara diri ideal dan pengalaman nyata. Individu akan lebih sehat secara psikologis, penerimaan diri, lingkungan yang mendukung dengan kasih sayang tanpa syarat membantu individu berkembang lebih baik. Yang ketiga yaitu teori trait. Teori ini melihat dinamika kepribadian berdasarkan sifat atau trait individu.
kepribadian stabil, sifat-sifat dasar seperti dalam Big Five personality traits, keterbukaan, kesepakatan, dan ketelitian berinteraksi membentuk perilaku sehari-hari. Materi selanjutnya, perkembangan kepribadian. Perkembangan kepribadian adalah proses perubahan dan pertumbuhan dalam pola pikir, emosi, dan perilaku seseorang sepanjang hidupnya. Berbagai teori psikologi menjelaskan bagaimana kepribadian berkembang dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Yang pertama yaitu teori psikoseksual. Dari Sigmund Freud menyatakan bahwa kepribadian berbentuk melalui 5 tahap perkembangan psikoseksual. Yang pertama yaitu tahap oral dari 0 sampai 1 tahun. Bayi memperoleh kepuasan melalui mulut. Yang kedua yaitu anal dari 1 sampai 3 tahun. Anak belajar mengendalikan buang air, membentuk dasar disiplin diri. Yang ketiga yaitu palik 3 sampai 6 tahun. Anak mulai memahami perbedaan gender dan mengalami kompleks. Yang keempat yaitu latensi dari umur 6 sampai 12 tahun. Tahap latensi dari umur 6 sampai 12 tahun. Libido menjadi anak aktif, fokus pada perkembangan sosial dan akademik. Dan yang terakhir yaitu genital dari umur 12 tahun ke atas. Libido kembali aktif, individu mulai membangun hubungan dewasa. Materi selanjutnya teori person-centered Roger adalah pendekatan dalam psikologi humanistik yang menekankan hingga pengalaman subjektif individu, potensi untuk berkembang, dan hubungan terapeutik yang mendukung. Konsep utama adalah satu diri, yaitu sikap individu memiliki pandangan tentang dirinya sendiri yang berkembang dari pengalaman dan interaksi sosial. Jika konsep ini sesuai dengan pengalaman nyata, maka individu akan terasa nyaman dan berkembang secara sehat. Jika ada ketidaksesuaian antara diri ideal dan pengalaman nyata, maka individu bisa mengalami kecemasan dan ketidakpuasan. Yang kedua, cenderung aktualisasi. Setiap manusia memiliki dorongan bawaan untuk berkembang potensinya. Yang ketiga, materi selanjutnya yaitu ciri kepribadian dinamis, produktif, dan matang. Memiliki beberapa ciri utama yang mencerminkan keseimbangan sosial, fleksibilitas dan berpikir, serta kemampuan untuk beradaptasi dan berkembang. Ciri-ciri tersebut, yang pertama yaitu kepribadian dinamis, terbuka terhadap perubahan, tidak kaku, mudah menyesuaikan diri dengan situasi baru, memiliki motivasi tinggi, selalu mendorong untuk mencapai tujuan dan mengembangkan diri, kreatif dan inovatif, mampu menemukan solusi baru dalam menghadapi tantangan, peka terhadap lingkungan, bisa memahami dinamika sosial dan emosional di sekitarnya. Yang kedua, kepribadian produktif, disiplin dan bertanggung jawab, mampu mengatur waktu dan tugas dengan baik, memiliki tujuan yang jelas, menetapkan target dan kerja keras untuk mencapainya, mampu bekerja sama, dapat berkolaborasi dengan orang lain secara harmonis, berorientasi pada solusi, fokus mencari penyelesaian pada hanya melihat masalah. Materi selanjutnya yaitu implikasi teori humanistik Roger bagi bimbingan dan konseling, terutama konsep person-centered tetapi berpusat pada klien, memiliki implikasi yang kuat dalam bimbingan dan konseling. Pendekatan ini menekankan bahwa setiap individu memiliki potensi untuk berkembang jika diberi lingkungan yang mendukung. Berikut ada beberapa implikasi dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama, konselor sebagai fasilitator, bukan mengarah. Konselor tidak berperan sebagai pemberi solusi, tetapi sebagai fasilitator yang membantu klien menemukan jawaban sendiri. Klien menganggap sebagai individu yang memiliki kapasitas untuk memahami dan menyelesaikan masalahnya sendiri. Yang kedua, penerimaan tanpa syarat. Konselor menerima klien tanpa menghakimi. Yang kedua yaitu penerimaan tanpa syarat. Konselor menerima klien tanpa menghakimi, terlepas dari latar belakang atau masalah yang dihadapinya.